lahir, dia tidak dibalut dengan selimut yang hangat, tapi menggunakan kain lampin, mungkin kain bekas pakaian Bapak Yusuf atau Ibu Maria. Dia tidak ditidurkan di kandang yang empuk, tapi ditidurkan di palungan tempat makan binatang yang keras. Mengapa Yesus sampai rela merendahkan dirinya sedemikian rupa? Ada yang tahu? Karena dia mengasihi aku, mengasihi engkau, mengasihi manusia. Semua manusia sudah berdosa, sudah melawan Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan. Kalau kita lawan papa mama, dapat hadiah atau dapat hukuman? Kalau kita lawan polisi, dapat hadiah atau hukuman? Kalau kita melawan Tuhan, apa hukumannya? Hukumannya terpisah dari Tuhan lamanya. Allah, aku ada gambar nih, gambar apa ya? Allah adalah Allah yang kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Allah yang adil akan menghukum dosa. Semua manusia sudah berdosa. Satu-satunya yang bisa tolong manusia, yang bisa selamatkan manusia dari dosa hanyalah satu-satunya cara. Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa, tidak saling mengasihi. Maka Tuhan Yesus harus rela tinggalkan surga, turun ke dunia, lahir jadi manusia. Dia pernah jadi seorang baik, pernah seumur kalian. Dia bertumbuh makin besar. Bedanya dia tidak pernah berdosa, bahkan sebaliknya dia rela menderita, bahkan sampai mati disalibkan untuk menggantikan hukuman dosamu, untuk menggantikan hukuman dosaku. Di hari Natal, hari ini kita memperingati hari Natal, kita boleh ingat satu hal. Natal adalah waktu kita mengingat kasih Allah yang besar untuk kita. Di hari Natal kita boleh ingat Tuhan memberikan dirinya untuk engkau, untuk aku. Nah, cerita hari ini akan menisahkan tentang berapa orang? Berapa orang? Dua orang anak yang bernama M-A-R-T-A. Ada dua orang anak nih. Yang pertama namanya M-A-R-T-A, Marta. Yang kedua namanya Y-O-S-U-A, Yosua. Mereka adalah anak-anak dari bapak-bapak gembala. Nah, Yosua dan papanya percaya kalau Mesias yang Tuhan janjikan pasti akan lahir. Tapi Marta sama papanya sudah tidak terlalu percaya. Mereka sedang tunggu. Lama tapi tidak dipenuhi juga janjinya. Nah, sekarang kita mau pergi kepada rumput dekat kota Betlehem. Di sana Marta, papanya, Yosua, papanya, dan gembala-gembala yang lain sedang mengembalakan domba-dombanya. Mau ikut? Ya, bersemangat. Mau ikut? Yuk kita dengerin.
Iya, sekarang kan kita lagi di dekat kota Bethlehem. Memangnya ada hubungan apa antara Mesias dan kota Bethlehem? Nih, tadi Mika beberapa ratus tahun yang lalu mengatakan bahwa Mesias sang juru selamat akan lahir di kota Bethlehem. Kamu masih percaya, Joshua? Aku bilang dia sudah bosan menunggu kedatangan Mesias. Apa Allah sudah melupakan janjinya ya untuk mengirimkan Mesias? Oh, mantap. Allah tidak mungkin lupa janjinya. Bahkan sejak Adam dan Hawa berdosa dan tidak taat kepada Allah, Allah sudah berjanji akan mengirimkan Mesias. Joshua, Narta, kalian sedang membicarakan apa? Asik sekali ngobrolnya. Paman, ini Paman, Yosua sedang menceritakan janji Allah tentang kedatangan Mesias. Sampai kapan ya kita harus menunggu Tuhan memenuhi janjinya mengirimkan Mesias ke dunia ya? Iya, dari kecil aku sudah tahu di kitab suci ada tertulis Allah menjanjikan seorang Mesias. Tapi sudah ribuan tahun kami menunggu Mesias yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi masih belum datang juga. Paman, maka kita memang sering tidak menepati janji. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kita harus percaya semua yang dijanjikan Allah itu selalu digenapi. Tadi ada siapa saja? Ayo, kamu katakan. Ada Marta, ada siapa? Ada Yosua, ada siapa lagi? Papanya, ada siapa lagi? Ada domba? Domba ya, ada Bapak Marta, ada Bapak Yosua. Ya, mereka sedang membicarakan janji tentang kedatangan Mesias. Mereka terus berbicara, hari semakin larut dan waktunya untuk hari sudah berganti. Sekarang kita mau menuju kota Bethlehem. Di sana ada siapa? Di sana Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru saja tiba dari perjalanan dari kota Nazaret menuju Bethlehem. Wah, kota Bethlehem sangat ramai. Banyak orang yang berjualan. Ada yang jual apa nih? Baju. Ada yang jual makanan. Ya, ada yang tukar uang juga ya. Wah, semuanya ramai. Apakah Bapak Yusuf dan Ibu Maria dapat tempat ya untuk hidup? Dapat nggak? Ya, yang bilang dapat angkat tangan. Kamu mau melihat. Yang bilang tidak dapat angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, angkat tangan. Ya, kita menuju kota Bethlehem. Maria, kau pasti sudah sangat lelah. Lihat, sepertinya ada beberapa tempat penginapan di depan sana. Benar, Yusuf. Semoga masih ada tempat buat kita. Sepertinya waktu aku untuk melahirkan sudah semakin dekat. Sebaiknya kau beristirahat dulu, Maria. Mari kita beristirahat di rumah makan di sana. Kamu bisa makan sambil menunggu aku pergi mencari tempat untuk kita.
apakah masih ada kamar kosong? Istri saya sedang hamil dan sepertinya akan segera melahirkan. Kamu tidak bisa baca. Lihat, sudah penuh. Kamu lihat, kamu kelihatan tidak bisa baca. Sana pergi sana. Shalom Bu, apakah masih ada kamar kosong? Hari ini cari kamar kosong? Ya, kalau you bisa bayar lagi, I tentu saja bisa bantu you. I bisa usir itu salah satu tamu I. Memangnya you sanggup bayar berapa? Saya hanya seorang tukang kayu Bu, ini uang saya. Hah? Apa? You hanya sanggup bayar segini saja? Sudah, sana, tempat I can do. Shalom Bu, apakah masih ada kamar kosong? Maaf Kak, tempat penginapanku juga sudah penuh. Tapi kalau Bapak sangat membutuhkannya, saya bisa meminjamkan kandang penuh. Tapi maaf, tempatnya bau dan kotor sekali. Tapi iya, itu memang satu-satunya tempat yang tersedia sekarang ini. Oh, tidak apa-apa Bu, terima kasih. Saya akan membersihkannya dan segera membawa istri saya. Ya, dapat nggak? Dapat tempat? Di sini kita merayakan Natal dengan meriah. Kita makan, kita pakai baju yang bagus, kita tidak kepanasan, kita mendengar dan kita tidak mendengar dengan baik. Ingat, hari ini kita memperingati hari apa? Hari Natal, hari kelahiran Juru Selamatmu. Apakah sikap kita mencerminkan kita mengerti kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita? Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, mau datang ke dunia jadi manusia untuk cari kita, selamatkan kita. Apakah sikap kita seperti ini? Inikah sikap yang baik? Inikah sikap kita? Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Mau pakai hati sikap yang lebih baik? Mau? Bukan jawab kagum. Kalian janji sendiri di hadapan Tuhan. Malam itu Bapak Yusuf membawa Ibu Maria menginap di kandang tempat yang tersedia untuk mereka. Dan malam itu lahirlah Yesus Sang Mesias. Sementara itu di malam yang sama di padang rumput di Bethlehem, para gembala sedang berkumpul. Ada yang tidur, ada yang sedang berbicara. Dan lihat, ada cahaya terang, ada malaikat. Jangan takut, aku memberikan sukacita besar untuk semua bangsa. Hari ini telah laku bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di antara jauh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada mereka.
benarkah yang tadi kita dengar? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Mesias yang dijanjikan sudah datang. Ia sudah lahir. Benar. Mari kita ke kota Bethlehem untuk melihat Sang Mesias. Ayo Pak, Yosua sudah tidak sabar untuk menemui bayi Mesias. Yosua bangunin Marta dulu ya Pak. Marta, ayo bangun. Masih gelap. Kok aku belum dibangunin sih Yosua? Kan masih ngantuk nih. Ayo cepetan. Kita mau pergi ke Bethlehem. Mau menemui sang bayi Mesias yang terbungkus kain lampin di palungan. Ayo. Yosua, kamu lagi mimpi ya? Sias apa? Kayak apa? Terus apa sih? Ngomongin bangunan apa? Kamu sih tidur dulu. Enggak, tadi ada malaikat loh. Ini Yosua, bohong itu mereka loh. Ya kan Pak? Marta, Yosua tidak bohong. Ayo, kita jalan sekarang. Para pembala kemudian segera bergegas. Mereka sudah mendengar berita sukacita. Juru selamat dunia sudah lahir. Dan mereka dapat tanda. Untuk mencari Mesias tersebut, tandanya apa? Ada bayi yang dibungkus kain lampin, ditaruh di atas palungan. Mau cari bersama-sama para pembala? Mau? Semuanya siap-siap, malam gelap, kita harus jalan. Siap? Kita ikuti mereka untuk mencari Sang Mesias yang baru lahir itu. Ya, ada bayi yang dibungkus lampin di palungan, seperti yang dikatakan malaikat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kita akan bertemu dengan Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Bapak Yusuf kemudian mengundang mereka masuk ke dalam. Bapak Yusuf, siapakah nama bayi Mesias ini? Namanya adalah Yesus. 9 bulan yang lalu, seorang malaikat memberitahuku untuk menamainya Yesus.